الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوارث المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام أدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Yang berbahagia jamaah pengajian Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Dalam episode kehidupan dan perjalanan kehidupan, Allah Ta'ala telah pun menunjukkan kasih dan juga sayangnya. Dalam masa yang sama juga Allah Ta'ala telah menunjukkan kehebatannya dan juga menunjukkan kebesaran dan keagungannya melalui Allah menguji kepada hambanya. Apakah hamba sabar dalam menghadapinya, baik ketika dihadapkan dengan ketaatan, atau dihadapkan dengan kemaksiatan, atau dihadapkan dengan ujian dan dugaan. Kajian kita di dalam kitab Ihfazillah yahfazka akan meneruskan tentang kesabaran yang baik dalam tema ketinggian derajat di dunia dan di akhirat di muka surat 412. Muslimin muslimah rahimakumullah. Bumi ini adalah planet kecil dibandingkan dengan planet-planet yang besar lainnya. Dan bumi ini mempunyai struktur yang paling sesuai untuk ditempati anak cucu Nabi Adam. Baik jaraknya dengan matahari ataupun hasil mahsul bumi yang menjadi keperluan dasar, keperluan asas jasmani manusia untuk bertahan hidupnya. Allah menformat tubuh badan kita ini boleh tahan sekian puluh tahun. Untuk umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 60, 70, 80 tahun. Kemampuan tubuh badan kita untuk bertahan lebih kurang dalam hitungan itu. Untuk mencapai 100 tahun lebih
tubuh badan kita tidak mampu. Dan Allah Ta'ala tentu maha tahu. Allah Ta'ala telah pun menyiapkan segala keperluan dari kelahiran sampai kematian. Dan Allah juga telah menjamin rizki dari lahir sampai mati. Dan Allah juga mencukupi keperluan hambanya. Kadang kita mempelbagai zikir kita di hadapan Allah Ta'ala dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, atau yang diiringi dengan irama hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi illallah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Zikir mengingatkan kita yang maha mencukupi adalah Allah. Betulkah ini soalan kepada diri kita masing-masing? Yang kita ucapkan itu adalah yang kita rasakan. Yang kita ucapkan, yang kita lafazkan itu adalah yang tersimpan di dalam hati kita sebagai kepercayaan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bertambah umur dan usia, bertambah merasakan lafaz-lafaz zikir yang kita lafazkan. Bertambah usia, bertambah umurnya, bertambah yakinnya dengan Allah Ta'ala, bertambah erat dan mesra hubungan dengan Sang Penciptanya. Dalam hubungan kepada Allah Ta'ala, Allah menghubungkan manusia dengan para malaikat. Allah menghubungkan kita dengan makhluk yang namanya malaikat. Malaikat ini dicipta oleh Allah Ta'ala dari cahaya. Sedangkan kita dicipta oleh Allah Ta'ala dari tanah liat. Tetapi dihubungkan dengan tanggung jawab yang berbeza. Di kalangan para malaikat khidmat kepada Allah untuk manusia. Manusia khidmat hanya kepada Allah. Khidmat kita kepada sesama manusia menjadi pahala. Khidmat kita kepada sesama manusia menjadi simpanan masa depan kita. Kebaikan yang kita lakukan merupakan keuntungan kita. Sedangkan pada malaikat adalah khidmat kepada Allah untuk manusia. Maka malaikat pun mengenali siapa manusia. Lebih spesifik lagi, malaikat pun mengenali siapa kita. Apakah kita adalah orang-orang yang mempunyai nama baik di tengah-tengah para malaikat? Ataupun nama baik di tengah-tengah manusia? Karena belum tentu manusia mempunyai nama baik di tengah-tengah manusia dan mempunyai nama baik di tengah para malaikat. Juga belum tentu tidak mempunyai nama baik di tengah manusia, tapi ia punya nama harum di tengah para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia dengan pandangan yang terbatas, ia hanya mampu yang dilihat oleh mata. Sedangkan pada malaikat, ia diberi kelebihan oleh Allah, kita tidak dapat memandangnya, tapi dia dapat memandang kita. Tentu yang kita lakukan, seakan-akan tidak ada yang tahu di kalangan manusia, tetapi ada yang tahu dari makhluk Allah yang ditugaskan untuk khidmat kepada manusia. Nah, yang kita akan kaji pada pagi ini adalah ketinggian derajat. Ketinggian derajat yang ada hubungannya dengan kesabaran tentunya, karena kita sedang bicara tentang tajuk kesabaran. Baik ketinggian derajatnya semasa berada di dunia ataupun ketinggian derajat di akhirat sana. Baik, kita akan perhatikan yang diungkapkan. Sesungguhnya orang yang sering diuji adalah orang yang paling tinggi derajatnya. Karena mereka telah diuji pada permulaan jalan. Apabila mereka itu sabar dan mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan meninggikan derajat mereka untuk selamanya. Muslimin dan muslimah, ujian itu bila sudah sampai waktunya.
Sekali lagi, ujian itu bila sudah sampai waktunya. Saya membuat perumpamaan untuk memudahkan pendekatan dan pemahaman, ya. Seperti dalam bangku persekolahan, itu ujian 6 bulan sekali, atau disebut sebagai semester. Kemudian kenaikan kelas atau kenaikan darjah, kenaikan tingkatan setahun sekali. Tidak sama, tetapi hanya untuk membayangkan bahwa tidak akan diuji seorang itu, melainkan sudah sampai waktunya untuk diuji. Kemudian ada yang berbisik di dalam hatinya, seakan-akan hidup saya itu ujian terus. Jangan terlalu cepat untuk membuat kesimpulan. Ada pelatihan, ya, pelatihan untuk menghadapi ujian. Ada yang betul-betul menghadapi ujian. Oleh yang demikian, andaikan waktunya itu diperingkas, dipersempit, dipercepat, tentu ujian-ujian itu akan dilakukan dalam tempo waktu yang berdekatan. Andaikan materi itu harus diselesaikan 3 tahun, tetapi boleh dipercepat atas sebab-sebab tertentu, setahun boleh habis. Nah, dalam waktu setahun itu tentu akan menghadapi ujian sebagai tanda kenaikan ataupun sebagai markah nilai yang diperolehi dari materi yang diajarkan. Intinya adalah Allah tidak akan menguji kepada hamba melainkan sudah waktunya. Maka kadang, Masya Allah, semoga Allah Ta'ala berikan kesabaran pada kita semua. Ujian sakit umpama, ia tidak melihat, tidak harus tua. Kadang setengah tua pun boleh sakit. Dan juga masalah-masalah lainnya. Apabila saya katakan masalah, itu selalu diingatkan oleh hati saya, jangan katakan masalah, urusan, supaya terasa ringan. Jadi urusan-urusan yang Allah Ta'ala hadapkan itu pasti bila sudah sampai waktunya, ya kita harus berurusan dengan itu. Kemudian diberikan semangat, diberikan motivasi, diberikan kesemangatan bahwa ujian itu tanda kenaikan. Allah Ta'ala hendak meningkatkan derajat hambanya, Allah Ta'ala menguji. Bagaimana hati orang yang diuji? Tentu berbeda. Ada yang suka, karena terbayang akan ada kenaikan derajat, akan terbayang kenaikan kelas ataupun tingkatan. Tapi juga ada yang susah. Kenapa susah? Karena ia harus menghadapi soalan-soalan yang harus diselesaikan. Ia harus memberi jawaban seperti yang diharapkan. Oleh itu, Allah tidak lepas tangan. Bahasa manusia, Allah Ta'ala tidak lepas terhadap orang yang diuji kemudian harus mengerjakan sendiri. Allah akan pandu, Allah akan tunjukkan, Allah akan dampingi. Nah, kekuatan sabar inilah hamba-hamba yang sabar itu merasakan ditolong oleh Allah. Ujiannya dari Allah, pertolongannya dari Allah. Ujiannya dari Allah, jawabannya juga dari Allah. Ujiannya dari Allah, pembimbingnya adalah juga Allah. Hanya saja manusia disuruh oleh Allah Ta'ala untuk ikhtiar. Karena ikhtiarnya itu merupakan pahala, ikhtiarnya merupakan keuntungan. Baik itu ikhtiar secara lisan, melalui doa yang dipanjatkan, ataupun ikhtiar melalui perbuatan dengan melakukan yang mampu untuk dilakukan. Semua itu adalah meninggikan derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum
saya teruskan berikutnya supaya tidak lupa bahwa ujian yang harus kita hadapi dengan kesabaran ini juga Allah hendak menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan. Ya. Karena di saat masih punya hutang, itu harus diselesaikan hutangnya. Masya Allah. Ya. Nah, diselesaikan hutang, semoga Allah Ta'ala maafkan. Ya. Puan-puan, siapa di antara puan-puan yang pernah memberi kebebasan kepada orang yang punya hutang dengan puan-puan? Si Fulan punya hutang dengan puan-puan, dia datang. Ya. Kemudian dia mengajukan permohonan. Ya, mengajukan permohonan, belum mampu untuk bayar. Kemudian puan-puan jawab, bukan jawab tak apa, tapi jawab tak payah. Tak apa berarti tempo bertambah. Tapi kalau tak payah berarti dibebaskan. Mungkin muslimin dan muslimah pernah, walaupun nilainya berbeza-beza. Orang hutang dengan kita, dia belum mampu bayar, kita pun kata tak payah. Bagaimana rasa orang yang punya hutang, belum mampu bayar, kemudian dibebaskan? Tentu sangat gembira. Ada kalanya Allah Ta'ala memberi kebebasan. Atas kesalahan-kesalahan itu, Allah Ta'ala dengan kasih, pemurah dan pengampunnya, udah dimaafkan. Tetapi ada juga kadang Allah Ta'ala beri pelajaran. Dimaafkan, tapi diuji dulu oleh Allah Ta'ala. Berarti sifat dari ujian itu adalah Allah hendak menghapuskan dosa-dosanya. Kemudian diuji lagi oleh Allah Ta'ala. Dosa sudah dimaafkan, berarti mulai ada tingkatan. Mulai ada kemuliaan. Mulai ada kehormatan. Mulai ada derajat kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, muslimin dan muslimah ya, selalu berbaik sangkalah, ya, selalu husnuzon, selalu berbesar hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sifat manusia tetap manusia, ada susah, ada senang, tapi tidak sampai karam, tidak sampai tenggelam. Sifat manusia tetap manusia, ada suka, ada duka, tapi tidak sampai putus asa. Karena di sebalik yang kita hadapi ada Allah dan ada rencana baik Allah Ta'ala untuk hamba-hambanya. Yang kedua adalah faktor pembinaan dan pendidikan. Sesungguhnya Allah Ta'ala hendak mendidik hati ini dengan ujian darinya, sehingga dia benar-benar ikhlas dan jujur dengannya. Benar, dan kita membenarkan, dan kita pun sudah membuktikan kedewasaan akan terbina beserta dengan usia dan masalah urusan yang dihadapinya. Ia akan bertambah dewasa. Anak kecil biasa disuap. Kemudian kita lepaskan ia supaya ia makan sendiri, supaya ia pakai baju sendiri. Awalnya adalah kesulitan, tetapi pada penghujungnya adalah banyak pengajaran dan kedewasaan yang diperolehinya. Kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kenal Allah, untuk akrab dengan Allah, bahkan untuk mesra dengan Allah, itu Allah Ta'ala jadikan kita bagaimana kita merasa perlu dengan Allah. Kadang senangnya orang yang senang itu menipiskan rasa perlunya kepada Allah. Tapi pada saat orang itu susah menebalkan rasa perlunya kepada Allah Ta'ala. Sedangkan syaitan itu usahanya adalah menipiskan, memutuskan, menghalang hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di surah Al-A'raf, syaitan itu janji di hadapan Allah akan mendatangi anak cucu Adam, la'atiyannahum min baini aydihim
wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya, dari arah depan, ya arah belakang, arah kanan, arah kiri, semua didatangi oleh syaitan kecuali satu arah, yaitu dari atas. Supaya apa? Supaya hamba tidak syukur kepada Allah Ta'ala. Nah, hamba yang tidak syukur adalah diawali karena hamba tidak rasa perlu dengan Allah. Bila ia merasa tidak perlu dengan Allah, maka sudah mulai terpedaya ia dengan ciptaan. Kemudian pada saat ia menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan, maka ia dekat dengan putus asa. Dan itu syaitan suka. Syaitan gembira dan ia merasa berhasil. Nah, kita-kita ini yang dihadapkan oleh Allah Ta'ala dengan kemungkinan-kemungkinan, kemudian diajarkan dalam kitab Ihfazillah Yahfazka, kemungkinan ujian itu adalah Allah bina kita, Allah ajar kita, Allah didik kita, Allah dewasakan kita, ya. Maka insya Allah menjadi modal kepada kita, menjadi penyemangat kepada kita saat kita menghadapi apa saja yang Allah Ta'ala hadapkan, karena itu adalah pelajaran dari Allah dan ada hikmah yang besar dari Allah untuk hambanya. Diteruskan lagi pada faktor yang ketiga. Allah Ta'ala menguji, kemudian Allah suruh kita sabar. Ada faktor ketiga, yaitu pernyataan penghambaan yang sebenarnya. Huraiannya bagaimana? Dihuraikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengetahui bahwa seseorang itu adalah benar-benar hambanya. Dan tidak mungkin seorang hamba itu akan menjadi hamba yang sebenarnya kepada Allah hanya melalui pengakuan dan alasan yang tidak disertai dengan bukti-bukti yang kukuh, sehingga dia menyatakan penghambaan yang sebenarnya. Kebanyakan manusia menyatakan bahwa dirinya adalah seorang hamba Allah. Akan tetapi tatkala dia diuji oleh Allah, dia akan berpaling ke belakang. Akhirnya dia pun mendapat kerugian di dunia dan di akhirat. Dan itulah kerugian yang sebenarnya. Demikian yang dijelaskan atau yang tertulis. Ya. Kemudian kita kembangkan. Kita huraikan untuk diri kita masing-masing. Dan kita temukan kebenaran dari ucapan yang disampaikan itu, bahwa satu, Allah Maha Tahu tanpa diberitahu. Kualitas iman kita itu Allah tahu tanpa diberitahu. Ya. Kemudian kata-kata yang dituliskan, Allah hendak mengetahui seorang hamba yang benar-benar menjadi hambanya, kemudian diuji. Sebenarnya Allah hendak memberitahu hamba itu level dan kedudukannya. Allah sudah tahu, tidak perlu diberitahu. Allah hendak memberitahu kepada kita level itu, tingkatan itu, derajat itu, kehormatan itu, dan kemuliaan itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapkan dengan ujian. Saya buatkan contoh. Muslimin dan muslimah, ya, tangga. Tangga-tangga itu ada anak tangga. Anak tangga pertama, anak tangga kedua. Puan-puan punya cucu kecil yang masih bawah 2 tahun. Dia naik tangga. Tangga satu dia naik, puan-puan biarkan. Apa pertimbangannya? Andaikan jatuh masih rendah. Tangga 2, dia bertatih sambil memegang anak tangga, sambil memegang pagar tangga. Masih puan-puan biarkan. Atau dipanggil. Tapi karena dia seronok, dia naik ketiga.
Puan-puan, jika level anak kita atau cucu kita rasa khawatir terletak pada yang ketiga, kita tidak akan biarkan ia naik yang keempat, melainkan kita akan pegang ataupun kita akan kembalikan dia ke bawah. Artinya, Allah Ta'ala Maha tahu level kita. Maka Allah Ta'ala hadapkan kita ujian di level 3. Karena itulah level kamu. Ya. Dan insya Allah, kita dalam halaqah tilawah Al-Quran, tadabbur nama-nama para nabi dan para rasul dengan ujian yang berbeda. Sudah pasti ujian kita di bawahnya. Tapi sekurang-kurangnya akan nampak contoh teladan dari yang dihadapi kepada yang pernah dihadapi oleh orang-orang mulia. Barisannya para nabi, level orang-orang atas, level orang-orang terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baru Nabi Adam, dan itu pun belum selesai di beberapa surah yang ada di dalam Al-Quran, dan nanti insya Allah adalah sampai 25 Nabi, ya. Dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW, yang nama itu termaktub di dalam Al-Quran dan berulang-ulang di beberapa surah. Oke, saya teruskan. Sememangnya Allah Ta'ala tahu tanpa diberitahu ujian kepada hamba, Allah hendak memberitahu kepada hamba itu levelnya. Allah akan memberitahu kepada hamba yang memahaminya, sehingga hamba akan sedaya upaya menghadapinya. Karena itu levelku. Ya. Mustahil Allah Ta'ala menguji di luar kemampuan. Allah tidak akan menguji kepada saya di luar level saya, di luar kemampuan saya, dan di luar batasan. Dengan demikian, ia akan tetap semangat, tidak undur ke belakang, tapi minimal dia tetap bertahan. Apalagi kalau dia dapat melepasi. Bertahan itu sudah bagus. Artinya bertahan, dia tidak putus asa. Bertahan. Tapi ada yang lebih bagus lagi, yang lebih baik lagi. Dia melepasi itu. Artinya dia merasa, oh ini ujian ringan. Ya. Contoh, perempuan, anak kita balik sekolah. Kemudian membawa soalan yang dia kerjakan ketika peperiksaan di sekolah. Kemudian anak kita menyerahkan soalan itu. Mak, ya, mak boleh ke jawab peperiksaan adik-adik? Maknya membuka soalan itu dan mengerjakan. Ketika mengerjakan, perasaan maknya mudah. Soalan nomor 1, matematika. 9 kali 5 dibagi 3 sama dengan berapa? Mudah. Dia rasa mudah. Ketika dia rasa mudah, oh ini bukan tingkatan saya, ini memang tingkatan anak saya, darjah 5 ataupun darjah 3 dalam menghadapi peperiksaan. Berarti ia mampu untuk melepasi, bukan hanya bertahan di situ. Dia melepasi. Jangan lupa, kalau melepasi, dia akan menghadapi ujian yang lebih tinggi lagi. Belum bebas lagi. Dapat melepasi lagi, ia akan dapat dan menghadapi ujian yang lebih tinggi lagi. Dan kenaikan yang seperti inilah memerlukan kesabaran. Berarti di sebalik kesabaran adalah semangat menghadapi urusan. Sekali lagi, di sebalik kesabaran adalah semangat menghadapi urusan. Faktor yang keempat pula adalah faktor pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasannya, titipan di sisi Allah tidak akan hilang. Apabila semua titipan hilang di sisi manusia,
Orang yang berhubung dengan Allah tidak akan pernah merasa rugi. Bahkan dia akan mengambil faedahnya. Dan orang yang meminta pertolongan kepadanya tidak akan kalah. Tetapi justru dia akan selalu unggul dan menang. Ini kata-kata sugesti penyemangat. Ya. Bukan mengarah kepada kesombongan, tetapi mengarah kepada keyakinan. Insya Allah saya uraikan dan kita pahami bersama. Allah memberi lebih dari yang kita perlukan. Seperti pagi ini. Ya. Maaf, mungkin di antara pocket poin-poin itu juga ada sama seperti yang saya pegang ini. Ini namanya lebih. Karena perutnya sudah ada isinya, tapi pocket masih ada isinya. Ini namanya lebih. Nah, lebihan ini ya, kita simpan. Yang paling dekat atau yang kita anggap dekat adalah di pocket ini. Ataupun kita simpan dalam bag duit kita ini. Ya, kita simpan. Dalam masa yang sama, puan-puan, kita menyimpan di pocket biasanya adalah mudah kepada kita untuk mengambil dan menggunakan di waktu yang akan datang. Ataupun kita menyimpan dalam bagnya, kita bawa bag itu kemudian mudah bagi kita untuk mengambil saat kita memerlukan. Tapi ini semua, ya, muslimin dan muslimah berada dalam kemungkinan. Kalau bag kita hilang, duitnya juga hilang. Berarti ada kemungkinan lepas dari kita ataupun hilang dari kita. Karena kita titipkan di bag ini. Kalau kita boleh percaya meletakkan barang berharga di dalam bag, ya, apakah kita tidak percaya ataupun kurang percaya ataupun kurang yakin untuk titip dengan Allah Ta'ala, untuk menyerahkan dengan Allah? Ini untuk diri saya sendiri khususnya. Kita titipkan dengan Allah, baik itu dengan nilai besar ataupun pertengahan. Kenapa kita berani besar? Karena kita yakin itu tidak akan hilang. Ya. Karena kita yakin itu pasti aman. Bahkan Allah Ta'ala mengkabarkan itu pasti akan ada tambahan keuntungan dari kemurahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Ini berbeda dengan di sisi manusia. Maka Allah beri, kemudian Allah ambil. Umumnya orang awam itu susah. Dalam gurauan saya pernah menyatakan, orang itu tidak pernah merasa susahnya kehilangan 1000 jika dia tidak pernah punya 1000. Saya ulang ya, orang itu tidak akan pernah merasa susah kehilangan 1000 jika dia tidak pernah punya 1000. Berarti Allah Ta'ala itu pemberi, memberi 1000. Kita punya dari Allah. Tapi Allah Ta'ala juga penguji. Allah ambil. Allah bagi 1000, Allah ambil. Ketika belum punya, dia tidak pernah merasa susah kehilangan 1000. Tapi ketika sudah punya, ia susah kehilangan 1000. Maka di dalam hidup ini, kita harus sama-sama ingat, lahir kita tidak membawa apa-apa, kita punya apa-apa, itu pemberian Allah. Kemudian Allah Ta'ala ada cara mengambil dengan paksa. Ada cara Allah Ta'ala memberi peluang kepada hamba untuk menyimpannya. Oleh itu, kadang-kadang kita ini saat sudah lepas dari tangan kita, penyesalan kita dalam bentuk bicara, lebih baik saya sedekahkan daripada hilang.
Lebih baik saya infakkan daripada dicuri orang. Lebih baik saya wakafkan daripada ditipu orang. Ya, itu penyesalan. Tapi jangan terlalu menyesal. Barang yang lepas dari kita, ya puan-puan, hakikatnya adalah kembali kepada pemiliknya. Karena kita sedang bicara tentang kesabaran, puan-puan, kesabaran itu adalah anugerah Allah Ta'ala yang lebih besar dari yang diberikan sebelumnya. Saya ulang ya untuk bersama. Kesabaran itu pemberian Allah yang lebih besar daripada pemberian yang Allah beri sebelumnya. Contoh tadi, Allah bagi 1.000. Kemudian Allah tarik, baik itu dengan cara ditipu orang, ataupun dengan cara hilang, atau dengan cara yang normal, dinafkahkan, disedekahkan. Ya. Hakikatnya Allah ambil itu tidak akan hilang. Kemudian susah, ya susah, karena hilang itu susah. Tapi dia sabar. Sabarnya itu lebih bernilai dari pemberian 1.000 yang diberikan kemudian hilang. Karena Allah Ta'ala hendak menggantikan yang lebih besar dari yang Allah Ta'ala ambil. Nah, cara berpikir positif seperti inilah yang insya Allah hidup kita itu berada di dalam ketenangan. Guncang wajar karena kita manusia. Tapi kembali kepada ketenangan karena kita ada pegangan, kita ada prinsip, dan kita ada keyakinan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang dikatakan tidak akan kalah. Sebenarnya tidak akan kalah itu adalah Allah. Ya, manusia itu serbinya adalah kalah. Tapi karena sabar karena Allah, maka tidak akan kalah dalam bahasa yang disusun ataupun yang disampaikan. Bahwanya seorang penyair mengatakan, tetapkanlah kedua tanganmu memegang tali Allah dengan kukuh, sebab dialah tempat bersandar di saat tempat-tempat bersandar lain mengkhianatimu. Ya, muslimin dan muslimah, ya, kita itu bertatih dari satu tahap ke satu tahap. Ya, kadang-kadang kita pun bertawakal, ya, pinjam bahasa Arab, ya, berserah dari satu tahap ke satu tahap, tidak dinafikan. Ya, di saat kita kanak-kanak dulu kita bergantung dengan mak ayah. Ya. Kemudian dewasa ketika kerja bergantung dengan majikan. Ini bahasa-bahasa lumrah, bahasa awam. Di sebalik itu mulailah ia paham ketergantungan kepada orang tua pasti akan pisah. Ketergantungan kepada majikan juga terbatas. Maka harus punya ketergantungan dengan yang maha kekal. Punya hubungan, punya sandaran dengan yang tidak pernah hilang dan yang tidak pernah mengecewakan, dan yang punya sifat-sifat yang baik dan kasih sayang kepada hamba-hambanya. Siapa? Satu saja, tidak ada lainnya, yaitu Allah dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Selanjutnya, apabila hal ini telah diketahui, menurut kebanyakan ulama, yang dapat meringankan ujian itu ada beberapa perkara. Sebagaimana hal itu disebutkan oleh Ibnul Qayyum di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad itu artinya bekal hari kemudian. Di antaranya bagaimana? Yang pertama, kamu beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Sahih Muslim dari Yahya bin Ya'mar dikatakan bahwa
tatkala suatu kaum di negeri Irak tidak beriman kepada takdir Allah, maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, kalau salah seorang dari mereka menginfakkan emas seperti gunung Uhud, tidak akan diterima hingga dia beriman dengan takdir. Titik. Muslimin dan muslimah jamaah pengajian Ihfazillah Yahfazka. Rukun iman ada 6. Rukun iman yang 6 ini tidak terpisah antara satu dengan lainnya. Berawal dari beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, utusannya, hari kiamat, dan qada qadarnya. Fokus kepada yang ke-6, qada qadar. Dibahasakan di dalam hadis Rasulullah SAW, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman kepada qada qadar Allah yang baik atau yang tidak baik. Ya. Puan-puan, qada qadar yang baik dan yang tidak baik itu bagaimana? Ya. Sebenarnya semua kejadian, baik atau tidak baik, itu adalah dari Allah. Kita wajib beradab dengan Allah. Yang baik itu kebaikan-kebaikan Allah. Yang buruk itu ujian dari Allah. Maka yang buruk itu bisa menjadi baik di saat hamba itu selalu berpandangan baik kepada Allah Tuhan yang Maha Baik. Maka wajib orang beriman kepada qada qadar yang baik maupun yang buruknya. Saya ulang, semoga tidak mengelirukan dan benar di sisi Allah Ta'ala. Kita wajib beriman kepada qada qadar yang baik ataupun yang buruk. Yang baik itu adalah kebaikan-kebaikan Allah untuk hamba. Yang buruk itu ujian dari Allah untuk hambanya. Jika hamba selalu menghadapi dengan pandangan baik kepada Allah Ta'ala, maka ujian yang buruk itu akan jadi baik hikmahnya ataupun kesudahannya. Jadi muslimin dan muslimah kembalinya kepada Allah Ta'ala adalah kebaikan. Karena tidak berkehendak melainkan Allah itu Tuhan yang Maha Baik. Walaupun di lapisan satunya ataupun di lapisan luarannya kelihatan tidak baik. Tapi di dalamnya tetap Allah itu Tuhan yang Maha Baik. Oke, bawahnya. Dalam Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, pada hadis yang sangat panjang, beliau berkata, aku pernah membonceng di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau telah berkata kepada aku, ini Rasulullah berkata kepada Ibnu Abbas, ya gulam, ini u'allimuka kalimatin, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka, ta'arraf 'ala Allah fir raha ya'rifka fis syiddah. Summa qala wa'lam anna nasra ma'as sabri. Kata baginda kepada Ibnu Abbas yang masih kecil, wahai anak kecil, sesungguhnya aku ingin mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat, yaitu jagalah Allah, pasti Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu mendapatinya di hadapanmu, artinya dengan pertolongannya. Kenali Allah dalam kesenangan, pasti Dia akan mengenalmu dalam kesusahan. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwa kemenangan ada bersama kesabaran. Puan-puan kasih nota, ya, kasih nota untuk persamaan makna. Annan nasro ma'as sabri. Sesungguhnya pertolongan itu bersama kesabaran. Yang dituliskan kemenangan bersama kesabaran. Tapi kasih nota sendiri, ya, pertolongan itu bersama kesabaran. Ya.
Masih seterusnya, pada hadis yang sebelumnya Rasulullah SAW telah bersabda, wa alam annama asobaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ketahuilah bahwa apa yang akan menimpamu tidak akan meleset, dan apa yang tidak akan menimpamu pasti tidak akan sampai kepadamu. Yang disampaikan oleh baginda ini semua adalah sifatnya rahasia. Dan rahasia itu diketahui oleh hamba yang dibuka oleh Allah mata hatinya karena percaya tidak ada putus hubungan dengan Allah dalam setiap keadaannya. Ya. Tidak ada putus hubungan dengan Allah di setiap keadaan. Terjadi putus itu bukan Allah memutuskan, tetapi adalah hamba itu sendiri yang merasa putus padahal Allah tidak memutuskan. Maka tidak ada satu saat pun yang putus hubungan dengan Allah. Hamba yang terus menyambung hubungan dengan Allah dan terus menjaga hubungan dengan Allah, penjagaan Allah pun berterusan dirasakan. Pertolongan Allah pun berterusan dirasakan. Ketentuan Allah Ta'ala pun terus dirasakan. Sehingga tidak ada ketentuan yang ditentukan oleh Allah melainkan pasti terjadi. Dan yang tidak ditentukan pasti tidak akan terjadi. Kemudian kita raba dalam diri kita. Kejadian yang terjadi berarti itu telah ditentukan oleh Allah. Yang tidak terjadi ya karena tidak ditentukan. Maka mana yang harus kita kuatkan? Bukan menguatkan tenaga dan fisikal, tapi menguatkan keyakinan dengan jalan kesabaran. Ini lampu saya mati ini atas saya ya, karena ini blackout. Semoga laptop saya ini mencukupi baterainya. Ya. Ya. Ini blackout, bila blackout ini semuanya tidak ada lampu, tak ada karet. Oke, kita teruskan di bawahnya. Yang kedua, kamu mengetahui dan menyadari bahwa sesuatu yang menimpamu sangat sedikit berbanding dengan anugerah yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepadamu. Ini cara berpikir positif yang kedua. Meringankan beban urusan yang kita hadapi. Ya. Yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu jauh lebih banyak daripada yang dikurangkan. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahnya itu lebih baik dan lebih banyak daripada ujian yang menimpa. Insya Allah itu akan meringankan. Ya. Maka ada hubungannya sabar, syukur, redha. Ya. Sabar, syukur, redha. SSR. Ya. Sabar, syukur, redha itu ada hubungannya. Orang yang syukur itu insya Allah orang yang sabar. Orang yang sabar ya orang yang syukur. Telah banyak diberikan oleh Allah, kemudian diuji. Yang dipandang bukan ujiannya. Yang dipandang adalah banyaknya pemberian. Seperti orang keluarkan zakat. Orang mengeluarkan zakat itu ada yang terasa berat. Karena yang dipandang yang dikeluarkan. Ia tidak pandang dari yang diterima. Sama juga orang yang bersedekah, orang yang wakaf itu awalnya adalah berat. Karena ia memandang yang dikeluarkan, bukan yang ia pandang yang ia terima. Kalau kita pandang yang kita terima, yang jauh lebih besar dari yang kita keluarkan, insya Allah akan terasa ringan. Apatah lagi, Allah Ta'ala menyemangatkan yang kamu keluarkan akan dipulangkan lagi, yang lebih banyak lagi. Maka akan bertambah semangatnya. Ayat Al-Quran di bawahnya ya, dikemukakan di surah An-Nahl, ma indakum yanfatu wa ma indallahi baq.
Apa yang di sisi kamu akan lenyap. Dan apa yang di sisi Allah Ta'ala akan kekal. Ya. Tadaburnya ya, mengikut kemampuan kita masing-masing dalam memahami. Ya. Allah itu tidak tidur, tidak mengantuk. Allah itu kekal, tidak binasa. Semua di sisi Allah Ta'ala pasti aman adanya. Sedangkan yang di sisi manusia, manusia itu tidur, manusia itu ngantuk, manusia itu lalai, manusia itu lupa, manusia itu mati. Berarti tidak kekal. Nah, ingin yang Allah bagi kepada kita itu kekal. Sekali lagi, ingin yang Allah bagi kepada kita itu kekal. Kita pulangkan di jalan Allah, tersimpan di sisi Allah, maka itu akan jadi kekal. Satu. Yang nomor dua, kita memang tidak kekal, tapi Allah akan jadikan kita hidup kekal. Ya. Ayo kita pikir sama. Memang kita di dunia ini tidak kekal, tapi Allah akan jadikan kita itu kekal. Dalilnya mana? Penghuni surga, khalidina fiha abada. Kekal abadi selama-lamanya. Nah, penghuninya siapa? Penghuninya ya anak cucu Adam, ya kita ini insya Allah. Berarti Allah jadikan kita itu kekal. Berarti kita harus punya bekal yang kekal. Kalau kita simpan sendiri tidak akan kekal, maka kita simpankan di sisi Allah Tuhan yang Maha Kekal. Allah simpankan pasti aman, Allah simpankan pasti kekal, tiba waktunya pasti akan Allah berikan. Selanjutnya, tidaklah Allah menimpakan cobaan kepada seorang hamba, baik berupa sakit, kegelisahan, kesusahan, kesedihan, melainkan Allah akan menebus setiap kesalahannya. Ketahuilah bahwa hal itu adalah penghapusan dosa di sisi Allah dan Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Ya, ini yang sudah sedikit saya tambahkan di awal. Ya. Paling penting dan semoga Allah berkenan adalah Allah ampunkan dosa-dosa kita. Dari satu ini aja akan meringankan kita loh dalam menghadapi ujian. Ya Allah, dosaku banyak. Dengan ujian ini aku sabar. Semoga Engkau memaafkan dosa-dosa. Bahasa saya ini kadang enggak pas, belum sesuai. Ya, maka masih bersuara di hati saya. Saya tadi mengatakan, ya Allah aku sabar. Kurang sesuai. Ya Allah berikan aku sabar. Sehingga ujian-ujian ini adalah penebus dosa-dosa. Kalau terus mengatakan aku sabar, itu seakan-akan kita sombong. Aku sabar ya Allah. Ya semangat, tapi betulkah? Dihalusi, ya Allah berikan aku sabar. Sehingga ujian-ujian ini menjadi penebus dosa-dosaku. Insya Allah kata-kata itu lebih lembut. Ya, lebih lembut daripada kita berkata dengan Allah, aku sabar ya Allah. Semoga ujian ini jadi penebus dosaku. Sabarmu seberapa? Ya. Jadi kita lembutkan dengan kata-kata, berikan aku kesabaran ya Allah dalam menghadapi ujian ini. Semoga ia menjadi penebus dosaku. Dan itu muslimin dan muslimah dikatakan gelisah, kegelisahan, kesusahan, kesedihan. Ini penyebabnya macam-macam. Ya. Puan-puan sekarang ini ada yang sedih. Itu sebenarnya puan-puan penyebabnya adalah berbeda. Kadang penyebabnya itu perkara yang remeh saja, yang kecil saja. Ya. Puan-puan. Hari ini hari Rabu. Ya. Kemudian puan-puan ya merancang, ya, ada rancangan untuk keluar rumah selepas pengajian ifazillah ya Fazka. Kemudian puan-puan ada pilih baju yang paling puan-puan suka untuk bawa keluar. Lepas itu pagi tadi
makan roti canai ke ataupun minum teh tarik ke, tumpah kuah roti canai itu tumpah di baju. Lepas itu puan-puan cepat-cepat basuh di mesin cuci. Kemudian puan-puan sideh. Dalam masa mengaji seperti ini, puan-puan sideh baju hujan pula. Ya. Jadi bajunya bukan tambah kering tapi tambah basah. Contoh saja, ya. Jadi ada saja yang menyebabkan orang itu jadi susah ataupun gelisah. Tapi sebenarnya masalah yang remeh-temeh saja. Ya. Baju lain masih ada lagi, tapi syaitan selalu mengumpan yang itu. Selalu diapi-apikan yang menyebabkan kita susah. Maka kita itu kadang-kadang ya harus ambil parang, bahasa kasarnya. Kemudian penggal itu punya syaitan. Artinya bukan penggal setannya, penggal tali-tali syaitan yang menyebabkan kita itu diapi-apikan dalam satu urusan itu saja. Padahal yang lainnya itu masih ada. Pemberian Allah Ta'ala yang lebih banyak itu masih ada. Kemudian yang ketiga, kamu menghibur diri dengan keadaan orang-orang yang ditimpa musibah atau tertimpa ujian. Dan kamu mengetahui bahwa setiap tempat pasti ada musibah. Tidaklah di setiap tempat dipenuhi dengan pakaian yang diperbuat dari kain kapas, melainkan ia dipenuhi oleh penyesalan. Dan setiap lembah pasti ada Bani Sa'ad. Oleh karena itu Al-Khansa berkata, seandainya tidak banyak orang yang menangis di sekitarku terhadap saudara-saudara mereka, pasti aku telah membunuh diri. Jadi, merasa terhibur dengan musibah yang menimpa orang lain dan mengingat-ingatinya juga adalah salah satu faktor yang dapat menghilangkan kesedihan dari setiap jiwa manusia atau meringankan musibah itu sendiri. Hal itu sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibnu Qayyim, dia berkata, ketahuilah bahwa pada setiap lembah pasti ada Bani Sa'ad. Nanti saya terangkan. Muslimin dan muslimah, ya, bukan bergembira di atas kesedihan orang lain, tetapi mengambil pelajaran di atas kesedihan orang lain. Yang kita hadapi itu ada yang lebih berat lagi dalam menghadapinya. Urusan kita itu ada yang lebih besar dari yang kita uruskan. Sehingga muslimin dan muslimah, insya Allah kita pandang ke bawah. Ada orang-orang yang lebih susah dari kita. Ada orang yang lebih miskin dari kita. Ada orang yang lebih sakit dari kita. Itu kita akan syukur betul-betul kepada Allah. Akan benar-benar merasa syukur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kadang-kadang ada kata-kata yang tidak pantas diucapkan, tapi harus diucapkan di hati kita. Apa? Ya. Nasib baik yang sakit bukan saya. Nasib baik yang ditipu bukan saya. Loh, itu kata-kata yang sebenarnya kurang pas, kurang sesuai. Karena pada saat itu kita merasa bahwa biar dia yang susah, saya tidak. Biar dia yang sakit, saya tidak. Nah, maka jamaah ifadillah ya Faska, ya, ketemu dengan orang yang susah daripada kita, doakan. Perkataan nasib baik itu disimpan di hatinya saja. Ya Allah, orang yang susah itu Engkau berikan ya, kesenangan ya Allah. Orang yang kekurangan itu Kau berikan kecukupan ya Allah. Sehingga kita ada rasa simpati. Dan yang paling baik simpati itu adalah karena sesama umat Nabi Muhammad SAW. Bukan karena manusianya saja. Bukan karena satu negara saja. Bukan karena satu rumpun, tapi karena sesama umat Nabi Muhammad SAW. Jadi bila kita rasa simpati atas nama umat Nabi Muhammad, insya Allah layak orang itu dapat syafaat dari Allah, dari baginda Rasulullah SAW. Karena baginda adalah orang yang paling sayang dengan umatnya. Kemudian kita sayang dengan umat baginda, simpati dengan umat baginda, mendoakan umat baginda, insya Allah
akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh itu, muslimin dan muslimah, kita tengah-tengah. Kita lihat orang yang susah bukan berarti kita bersenang-senang. Nasib baik bukan saya, bukan begitu. Kita ambil pelajarannya supaya nafsu kita ia tidak menyala, pun juga tidak sampai kepada peringkat putus asa. Susah kita ada yang lebih susah, miskinnya ada yang lebih miskin, sakitnya ada yang lebih sakit, sehingga ini menyemangatkan. Intinya adalah menyemangatkan dalam menghadapi ujian ataupun menghadapi cobaan. Faktor yang keempat, insya Allah kita akan teruskan yang akan datang. Muslimin dan muslimah, faktor yang keempat yang menyemangatkan kita dalam menghadapi ujian ataupun menghadapi cobaan. Semoga panjang umur, kita akan sambung kajiannya pada minggu hadapan. Dan kita akhiri dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma rizukna ilman nafi'ah wa amalan salihan maqbula wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakah. Allahumma hdina binurika ilaika wa akimna bisidqi ubudiyati baina yadayka wa 'allimna min ilmikal mahzun wa sunna bi sirrismikal masud. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Hadanallah wa iyyakum ajmain wal afu minkum, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.